Nanda, apa kabar Nan? Sehat, Pak. Alhamdulillah. Habis PSG ya? Iya, Pak. Habis PSG. PSG di mana? PSG di Beos. Di Beos ya. Toko komputer ya? Iya. Oke. Oke. Lama ya nggak ketemu ya? Lama. Lama ya, lama nggak ketemu. Saya lama nggak ketemu kamu. Ini tiba-tiba saya ngelihat banyak medali nih. Wah. Ini banyak medali di sini. Wah. Ini dan eventnya pun bukan event kecil ya. Wah, Olimpiade olahraga siswa nasional. Buset. Wah. Kamu atlet Nan? Ya, gitu. Loh, kok gitu? Gimana? Nggak tahu saya. Gimana? Kamu atlet? Iya, Pak. Iya, atlet ya. Atlet apa? Atletik lari. Lari ya. Kalau lari itu ada kelas-kelasnya nggak sih? Ada, Pak. Kayak kelasnya apa aja? Ya, lari jarak jauh, jarak pendek, Jarak pendek. lompat jauh, Kamu? jarak pendek. Kamu jarak pendek ya? Jarak pendek itu berapa meter? 100 meter sama 200 meter. 100 sama 200 meter ya. Sprint, arahnya ke sprint ya? Iya, Pak. Iya, iya. Kayak Usain Bolt itu, Sprinter itu. sprinter beda lagi ya. Iya. Kalau sprinter berapa meter itu biasanya? Ya, sama, Pak, jarak pendek, sprinter. Oh, gitu. Jarak tetap sama ya? Iya. Jaraknya tetap sama gitu. Nah, ini kalau saya lihat ya, medali banyak banget nih di sini. Wah. Awal mula kamu jadi atlet lari itu gimana ceritanya? Ikut dari sekolah. Ikut dari sekolah ya. Iya. Terus? Ya, terus ikut lombanya. Mm-mm. Ya, menang. Alhamdulillah gitu ya. Banyak duit nih berarti nih. Banyak dapat bonus nih. Alhamdulillah. Bilang gitu dong. Iya. Alhamdulillah. Iya doang. Iya. Terus kalau saya lihat ini kamu kan rata-rata menangnya ini dari Palembang ya? Iya, Pak. Iya. Kamu yang dari Palembang kenapa kok tiba-tiba memutuskan untuk memilih SMK YP 172? Gimana sejarahnya kok tiba-tiba kamu Ya. milih sekolah ini itu kok bisa itu? Pertama awal di sini ikut keluarga. Oh, Terus keluarga ada ya. yang menjalankan ke YP. YP gitu ya. Iya. Oh, gitu. Berarti namanya YP sampai Palembang juga ya ternyata ya. Iya. YP 172 ya. Iya, Pak. Iya. Terus setelah itu gimana? Untuk rencanamu ke depan? Apa kamu ingin jadi pro atlet atau gimana ke depannya? Ya, gimana? Ada cita-cita mau jadi atlet profesional atau gimana gitu? Kalau cita-cita nggak ke atlet, Pak. Dah, terus? Lebih ke tentara. Loh, ke tentara. Tapi nggak apa-apa. Kenapa saya bilang nggak apa-apa? Karena setahu saya kan salah satu pintu masuk penerimaan akabri ya itu kan dari jalur prestasi ada kalau nggak salah ya. Ya nggak apa-apa. Ya insya Allah bisa kamu mendaftar lewat jalur situ. Kalau setahu saya bahkan lebih dapat prioritas ya katanya ya kalau lewat jalur prestasi ya. Masuk ke TNI ya, semoga aja lah apa yang kamu cita-citakan bisa tembus ke sana ya. Amin. Kenapa kok menjadi TNI? Ada background keluarga tentara mungkin? Nggak ada, Pak. Nggak ada. Terus senang perang? Ya lebih suka aja membela negara. Wah, mantap. Bela negara. Keren iya sih, patriotisme ya dan nasionalisme. Iya. Berarti rencananya kamu ingin masuk ke TNI melalui jalur prestasi, ya kan? Iya. Berarti kan maksudnya nggak apa-apa. Ya kan hidup pilihan ya. Hidup itu pilihan, tapi bagaimanapun caranya yang penting caranya benar, kita bisa masuk ke sana ya. Kenapa enggak gitu. Iya. Susah senengnya apa sih jadi atlet lari? Setahu saya kan kalau atlet itu makannya harus dijaga kan, tidur istirahat harus dijaga teratur gitu, latihan gitu.
dengan situasi, dengan keadaanmu sekarang yang masih sebagai seorang pelajar yang sekarang sedang sekolah di SMK JP 172, apa yang jadi kendala sementara? Mengatur jam sekolah sama latihannya, Pak. Oh, latihannya. Itu sering crash nggak sih jadwal latihan sama sekolah? Ya, tergantung kita bisa ngaturnya apa enggak. Sebenarnya enggak berarti ya. Iya sih. Sekolahnya kan pagi sampai siang ya, sampai siang sampai menjelang sore. Latihan sehari latihan berapa jam? 2 jam 3 jam. 2 jam 3 jam lari mulu. Itu. Sekarang ini kamu kalau kamu bela daerah mana yang kamu bela sekarang? Banyasin, Kabupaten Musi Banyasin. Masih Palembang ya jatuhnya. Kalimantan Sumatera ya. Sumatera. Oke. Ada rencana mau bela daerah lain nggak? Paling Jawa Timur. Amin. Kita harapannya kayak gitu ya. Iya. Nggak apa-apa. Kalau syukur-syukur kalau bisa di Jawa Timur ya. Iya. Gitu ya. Tapi ya kembali lagi, dimanapun kesempatan itu, entah selama itu masih di Sabang sampai Merauke, ya saya rasa nggak masalah. Dimanapun kita berada kan kita tetap orang Indonesia ya. Iya. Gitu. Ya. Oh iya. Terakhir kamu juara kapan? Baru-baru ini sih. Kau Sempat mewakili sekolah nggak sih? sempat, Pak. Oh sempat ya. SMJP, ya. Oh berarti kamu sempat mewakili SMK JP 172 Iya. Malang di itu ya, di kompetisi tersebut. Iya. Itu kapan? Desember ya. Kalau dari note yang saya terima, kamu pernah mewakili SMK JP 172 di Kejurda ya? Iya, Pak. Kejurda. Iya. Kejurda ya tentu saja di kategori pelajar ya, Pak ya. Kejurda itu nggak main-main loh. Iya. Itu jalan yang susah untuk bisa menembus sampai sana, tapi kalau bisa. Waktu itu dapat apa? Perunggu ya, juara 3 ya. Iya. Not bad lah, lumayan. Mestinya emas. Next time lah ya. Iya. Amin gitu loh. Amin. Sejauh ini sekolah support nggak sih dengan kegiatanmu? Support ya. Ketika kamu juara kemarin, kamu diapresiasi nggak? Ya ada, Pak, diberi uang saku. Oh, diberi uang saku sama sekolah ya. Mantap. Jadi pingin sekolah lagi saya. Ya. Nan, selain kamu diberikan apresiasi oleh sekolah ya, selama proses kamu latihan, selama proses kamu mendekati kejuaraan lah, gitu. Sekolah supportnya apa aja pada saat itu? Dikasih kelonggaran waktu kah atau? Ya waktu itu dikasih kelonggaran waktu masuk. Dikasih kelonggaran waktu masuk sekolah. Itu seperti apa contohnya? Latihan pagi, terus kalau jam masuknya jam 7 dilebihin jadi jam sekitar 8. Oh gitu. Tapi kalau misalkan ini ya, kamu ada nggak pernah dapat jam latihan jam 9 pagi misalkan? Pernah nggak dapat? Nggak pernah. Nggak pernah ya? Iya. Tapi kalau misalkan kalau pagi jam berapa biasanya tadi? Habis subuh paling. Habis subuh sampai jam? Jam 6:30. Sampai 6:30. Nah itu sekolah ngasih kamu izin masuk sekolah jam? 7:30 sampai jam 8. 7:30 sampai jam. Oh dikasih dispensasi waktu lah ya gitu. Oh berarti SMK JP 172 bersupport ya? Ya. Dari segi dari segi apresiasi, terus habis itu dari segi pendampingan dan lain-lain itu tetap. Oh ya pada saat itu kamu ditemanin seorang guru juga ya pada saat itu ya, dari SMK JP 172 ya dari Malang. Oh iya. Berarti total support. Oh iya. Nan. Ya, Pak. Harapanmu ini kan tadi kalau kamu bilang kan kamu
ingin jadi anggota TNI ya. Iya, Pak. Nah, dan masuk melalui jalur prestasi. Ya. Ada harapan lain selain itu? Ya kalau bisa atletnya tetap. Nah, atletnya tetap ya. Ya, Jadi selain jadi anggota TNI, kamu juga ingin tetap berkecimpung di dunia atletik juga Iya. ya. Semoga nanti bisa difasilitasi ya kayak atlet siapa tuh pemain bola itu siapa namanya? Bukan yang apa namanya? Yang bela Bayangkara. bukan satu lagi Pak. Bukan Bayangkara. Yang dulunya namanya PSTNI sekarang jadi apa sih? PS Bayangkara. Bukan Bayangkara itu kepolisian kalau nggak salah. Iya kepolisian. PSTNI coba saya lihat dulu datanya. Tira. Oh Tirakabu. Tira. Nah PS Tirakabu. Kita Bogor. Pemainnya itu kalau nggak salah ada yang masih jadi TNI aktif kan itu. Siapa namanya? Kaptennya. Iya kaptennya ya Pak ya. Namanya Abdul Lestaluhu. Ya, betul. Oh iya. Ya mungkin harapanmu bisa seperti dia juga ya. Amin, Jadi dia tetap anggota TNI, dia juga atlet profesional, atlet ya kan sama-sama bawa nama negara. Saya rasa fan aja sih ya. Iya. Gitu, keren lah. Ya sekarang kita kedatangan tamu. Yes. Gestar. Gestar ya. Kepala Sekolah SMK YP 172 Malang ya. Bakal ikut nimbrung di podcast kita. Tadi itu ya Nan ya? Iya. Yang tadi. Pak Rian, kayaknya nggak perlu saya perkenalkan lagi karena semua orang sudah tahu panjenengan adalah Kepala Sekolah SMK YP 172 Malang. Jadi langsung saja. The Legend. The Legend. Pak, apa kalau tadi yang disampaikan oleh Nanda, sekolah kan mengapresiasi Ya. segala prestasi bahkan sampai jadwal latihan Ya. gitu. Yang menjadi pertanyaan saya adalah kenapa kok Bapak memberikan kesempatan itu? Karena begini Pak, tidak contoh seperti yang sempat viral di media sosial, ada satu sekolah di satu daerah lah, saya nggak perlu sebut daerahnya, dan saya tidak perlu menyebut sekolahnya. Jadi anak ini dia itu sudah apa istilahnya ya? Kalau dikatakan profesional sih belum ya karena masih anak-anak. Intinya itu dia sudah dapat kesempatan untuk membela daerahnya di kejuaraan tertentu. Ya. Tapi oleh sekolah tersebut, oleh sekolah itu dipersulit. Oh. Dipersulit. Saya nggak tahu alasan logisnya apa, tapi kalau saya lihat dari kacamata orang awam, mestinya kan ketika ada siswa yang berprestasi itu didukung, mestinya kan dikasih karpet merah dong, Pak. Ya, betul. Gitu. Ya. Kenapa kok hal tersebut bisa terjadi, Pak, menurut panjenengan? Untuk yang Untuk kasus sekolahnya, tersebut tadi. oke, ya sebenarnya menurut hitungan hukum positif ya tidak sulit ya untuk bisa didefinisikan. Karena pada dasarnya kalau sekali lagi hukum positif ya harusnya yang positif justru Didukung mestinya. didukung ya, karena itu kan menjadi nilai lebih sekolah itu sendiri sebenarnya. Saya itu dengar nggak bisa dipungkiri ya. Karena saya dengar begini, Pak. Salah satu dari yang saya baca di artikel tersebut bahwa salah satu alasan kenapa sekolah itu menghalangi siswa tersebut adalah karena dia tidak membawa nama sekolah, Pak. Hanya membawa nama daerah. Ya. Tapi kalau kejadiannya seperti itu, masa sih kepala sekolahnya berpikirnya terlalu Sempit ya? Pak, terlalu sempit begitu. Ya. Yang pasti saya tidak bisa berkata lebih, itu kan menjadi kewenangan sekolah yang tersebut ya. Tapi seyogianya yang seperti itu
tidak boleh terjadi menurut saya nih ya, saya pribadi, karena bagaimanapun apakah membawa nama sekolah, apa membawa nama daerah, Atau mungkin nama negara sekali. apalagi kalau ngomong negara, sekolah bisa nomor 2. Iya. Negara loh ini masanya, kita di bawah panji merah putih. Itu kewajiban warga negara untuk melaksanakan Membela. tugas kan begitu. Nah, yang saya sampaikan tadi, apakah lepas daripada yang bersangkutan itu membela sekolah maupun tidak sekolah, ini kan prestasi. Perlu diketahui bahwa kalau ngomong siswa loh ini, siswa ini kan juga belajar tugasnya, tapi juga belajar berprestasi. Apalagi ngomong konteks visi dan misi sekolah SMK YP 17 sendiri kalau saya ya, itu kan ya sekolah ya belajar, ya sekolah ya berprestasi, ya sekolah ya bekerja, kan begitu. Nah, di situ salah satunya adalah berprestasi. Prestasi itu bisa bidang akademik maupun non akademik. Itu saya pikir seluruh insan pendidikan paham. Tidak selalu prestasi itu di bidang akademik. Siswa itu bermacam-macam. Kalau berbicara masalah pelajaran, ada 5 pelajaran matematika, misalkan matematika, bahasa Inggris, kimia, biologi dan sebagainya. Saya rasa sulit siswa itu mempunyai prestasi kesemuanya ini. Misalkan salah satunya, bisa unggul di matematikanya, unggul di bahasa Inggrisnya. Tapi ternyata di pendidikan tadi itu di akademiknya enggak, tapi unggul di bidang yang lain, contohnya olahraga dan sebagainya. Banyak sekali non akademik di sini. Misalkan kok bisa cooking, itu kan bisa diasah untuk menjadi entrepreneur, chef dan sebagainya. Sehingga tidak melulu di bidang akademik, termasuk atletik, run dan sebagainya. Itu kan juga perlu diasah. Karena akhirnya hidup bisa seimbang. Apalagi ngomong konteks sekarang ini, prestasi juga bisa dipakai untuk ke depan menjadi pintu masuk bekerja. Sekarang kan banyak sekali jalur-jalur prestasi di bidang olahraga, banyak sekali. Ini yang menurut saya, bagaimanapun kalau siswa nanti itu tidak mungkin milik sekolah seterusnya. Pada saat yang bersangkutan lulus, siswa lulus sudah pasti milik keluarga dan masyarakat. Nah, fungsi inilah yang sekolah seharusnya menjembatani dan mendorong penuh. Karena pada saat pasca lulus, nah, mereka membawa soft skill, apakah itu bidang akademiknya maupun bidang non akademiknya. Kalau non akademik misalkan atletik, lari, judo, karate dan sebagainya. Nah, ini kan nanti soft skill yang nanti dibawa lulusan ini untuk masuk di dunia kerja. Dunia kerja butuh soft skill yang luar biasa banyak. Nah, ini yang dibutuhkan siswa. Menurut saya kok seperti itu. Jadi sekali lagi kalau hukum positif sejujurnya tidak menutup diri, malah membanggakan dan mendorong siswanya untuk bisa lebih baik dan maju seperti itu. Kalau saya lihat sendiri di SMK YP 17 Malang sebenarnya banyak Pak ya juara-juara dari sini. Banyak. Cuma ada MTQ juga, ada MTQ juga, taekwondo, ya. taekwondo betul, ada taekwondo juga, bola voli dan sebagainya. Nanda, selama kamu di sini, selama di SMK YP 17-2, kamu merasa terbebani enggak? Maksud saya begini, kamu harus membagi waktu antara dunia atlet sama sekolah ya, dunia atlet dan sekolah. Nah itu kamu merasa terbebani enggak? Maksud saya begini, apakah sekolah memberikan kamu kelonggaran? Memberikan? Iya, memberi. Itu sangat membantu kamu tidak? Ojo di lho, ingin kepala sekolah samping mau ngomong api tok. Engko mau di kepala sekolah ngomongnya api tok ya. Ngomong ya Bu. Iki dilihat guys ini. berarti sekolah benar-benar support kamu ya? Iya, gitu. Iya. Mungkin ada yang ingin kamu sampaikan untuk sekolah yang selama ini sudah support kamu, Nanda? Ya, terima kasih untuk semua guru, kepala sekolah, dan teman-teman yang sudah mendukung. Sama-sama. Sama-sama. Yang pasti kalau saya boleh nambahkan Haris, tidak mungkin dong saya tadi menjelaskan seperti itu, tapi SMK YP 17-2 Malang sendiri juga menutup diri kan enggak. Yang pasti kita semaksimal mungkin mendorong. Seperti saya sampaikan di depan, seringkali saya sampaikan bahwa sekolah SMK YP 17-2 Malang ini bukan sekolah besar, tapi saya berharap dan selalu memperjuangkan ibaratnya Red Hot Chili Pepper tadi. Red Hot Chili Pepper, Lombok Abang cilik tapi pedes. Nah begitu, siswanya nggak banyak tapi banyak prestasi yang kita ajukan dan unggulkan itu lebih baik kualitas daripada kuantitas. Betul, Pak ya? Kualitas ya, syukur-syukur kalau kualitas kuantitas ini salah satunya Nanda ini menjadi salah satu kebanggaan kita, sekolah YP 17-2 Malang ya. Meskipun kita tidak bisa memberikan
lebih, tapi apresiasi itu menurut saya sebisa mungkin akan lebih mendorong yang bersangkutan untuk lebih giat lagi. Jangan dilihat apa namanya ini hadiah itu loh amplop gitu. Ndak. aja dulu hadiah tapi paling tidak apresiasinya ini loh gitu ya. Amplop tok kosong. Terima kasih.